Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi tentang laporan bimbingan dan konseling, program bimbingan dan konseling di SMP N2 Sukaraja. Program sebelumnya, kelompok kami yang pertama adalah ada Adinda, ada Ica, ada saya Faiza, ada Intan, ada Feby, dan ada Adik. Kami menyusun program semester pada bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah persiapan. Nah, pembagian yang pertama adalah pembagian tugas guru bimbingan dan konseling, yaitu untuk tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah asesmen kebutuhan, yaitu terungkapnya kebutuhan peserta didik, lalu menyusun program bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan ini supaya lebih terarah dan lebih tepat sasaran. Yang keempat itu untuk konsultasi program bimbingan dan konseling. Yang terakhir adalah pengadaan sarana dan prasarana BK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elisa atau Ica. Selanjutnya untuk layanan BK, untuk layanan sendiri pada hari kelas kami mengamalkan layanan yang penangguhan mudah. Tujuan dari layanan ini untuk tadi dapat mengenal lebih dalam tentang arti dan tujuan ibadah. Selanjutnya ada layanan Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Tujuan dari layanan ini untuk memiliki agar peserta didik memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada tips mudah beradaptasi di sekolah baru. Tujuan dari layanan ini agar peserta didik lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Kemudian ada layanan cara belajar di sekolah baru. Tujuannya untuk memiliki pemahaman tentang cara belajar di SMP lebih baik. Kemudian ada layanan cita-cita hariku. Tujuannya untuk dapat mengidentifikasi cita-cita yang sesuai dengan dirinya. Kemudian selanjutnya ada cara mengatur waktu. Layanan ini bertujuan untuk mampu mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kita. Selanjutnya ada disiplin diri, bertujuan untuk menyadari adanya risiko dari pengambilan keputusan. Terus yang selanjutnya potensi diri. Potensi ini tujuannya mampu menggali potensi diri sendiri. Terus tips mengelola emosi dengan baik. Tujuan ini mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Terus manusia sebagai makhluk sosial. Tujuannya ini memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi. Terus pemahaman kesetaraan laki-laki dan wanita. Tujuan ini mengenal peran sosial sebagai laki-laki ataupun perempuan. Terus giat mencari dan disenangi teman. Tujuan ini memiliki pertemanan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Terus nilai-nilai suatu sikap kejujuran. Tujuannya menerapkan sikap jujur dalam sehari-hari. Layanan selanjutnya yaitu pendidikan disiplin belajar. Mana layanan ini bertujuan agar peserta didik mengetahui adanya tanggung jawab dalam belajar. Dan layanan selanjutnya itu bahayanya merokok. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat menghindari bahaya atau dampak rokok. Untuk selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Yang mana layanan pertamanya yaitu langkahku tanggung jawabku. Yang tujuannya yaitu agar peserta didik memiliki sikap yang bertanggung jawab. Dan untuk layanan selanjutnya yaitu batasan interaksi pria dan wanita. Yang bertujuan untuk peserta didik peranan diri dan orang lain sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Layanan selanjutnya yaitu saya cinta budaya sendiri, yang bertujuan agar peserta didik memiliki kesadaran mencintai budaya Indonesia. Dan layanan selanjutnya yaitu papan bimbingan. Selanjutnya adalah program bimbingan konseling untuk semester genap. Sama seperti yang awal, yaitu yang pertama adalah
oleh Adinda. Yang pertama yaitu ada bimbingan konseling. Yang pertama ada karakter favorit. Tujuannya yaitu peserta didik atau konseli berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. Yang kedua ada tips dekat dengan Tuhan. Tujuannya yaitu peserta didik atau konseli melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Yang ketiga ada pubertas dan kerisauan siswa, bertujuan untuk peserta didik atau konseli mengetahui cara mengatasi permasalahan masa pubertas. Selanjutnya ada review pahami diri sendiri. Tujuannya itu untuk peserta didik atau konseli menerima keadaan ini secara positif. Kemudian ada pentingnya motivasi belajar, yaitu tujuannya peserta didik atau konseli memiliki motivasi belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adin. Baik, poin yang selanjutnya ada hak dan kewajiban di rumah dan lingkungannya yang bertujuan peserta didik atau konseli mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada pembangunan pertemanan yang sehat yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang poin selanjutnya ada tips pembangunan rasa percaya dan kerjasama antar teman yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli mampu bekerjasama dengan teman sebaya. Yang selanjutnya ada pola hidup bersih dan sehat yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Yang poin selanjutnya ada belajar menabung di waktu muda yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli menyadari manfaat perilaku hemat sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Yang poin berikutnya ada kiat sukses meraih prestasi yang bertujuan agar peserta didik atau konseli bersemangat untuk dapat memperoleh atau meraih prestasi di sekolah. Yang poin selanjutnya ada mengenal bakat, minat, hobi, dan karir yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli dapat memahami hubungan antara hobi, bakat, minat, dan kemampuan. Yang poin selanjutnya ada menjadi pribadi mandiri yang bertujuan untuk peserta didik atau konselor dapat memiliki kepribadian mandiri. Yang poin selanjutnya juga ada mengenai norma kehidupan yang bertujuan untuk peserta didik atau konseli dapat berinteraksi dengan lawan jenis secara kolaboratif dan memerankan peran jenis. Yang selanjutnya ada bimbingan kelompok. Poin ini yaitu kelebihan dan kekurangan diri yang bertujuan peserta didik atau konseli dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, poin selanjutnya melakukan 3 kata penting dalam pergaulan yang bertujuan peserta didik atau konseli mampu melakukan 3 kata penting dalam pergaulan. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada layanan responsif. Nah, layanan yang pertama layanannya konseli individu. Ini tujuannya terbentuknya pemecahan masalah peserta didik melalui kelompok. Selanjutnya ada konseli kelompok, terus ada konsultan, ada konferensi kasus, kemudian ada advokasi, kemudian konseli elektronik, dan terakhir kotak masalah. Dan ini sama halnya dengan perencanaan-perencanaan yang lain, akan ada dukungan sistem yang lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi